Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valna Jastia Darmayanti, NRP 08191042 dari TP5B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas List Plus Inspection pada kasus milik saya. Oke, langsung saja. List Plus Inspection merupakan metode untuk rencana inspeksi berdasarkan risiko kegagalan suatu peralatan. Ada 3 jenis metode RBI, yaitu kualitatif, semi-kuantitatif, dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menganalisis dengan menggunakan kategorisasi umum. Sedangkan metode kuantitatif adalah metode yang menganalisis berdasarkan perhitungan yang kompleks berdasarkan data. Untuk metode semi-kuantitatif adalah metode tengah antara kualitatif dan kuantitatif, dan hasilnya lebih akurat daripada kualitatif, tetapi hitungannya tidak serumit kuantitatif. Pada kasus ini, digunakan analisis RBI pada equipment superheater dan economizer secara semi-kuantitatif. Cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam menganalisis laju kebocoran menurut buku kerja untuk standar semi-kuantitatif API 581 lampiran B adalah menentukan kategori fluida dan equipment-nya terlebih dahulu. Nah, equipment dan jenis fluida yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada economizer dengan jenis fluida berupa air dan inventory value sebesar 23.717,14 lbs dan inventory kategorinya adalah C. Kedua ada superheater dengan jenis fluida uap dengan inventory value sebesar 15.862,76 lbs dan inventory kategori C. Langkah selanjutnya ada durasi kebocoran berdasarkan sistem deteksi dan isolasi. Nah, pada kasus ini diameter pipanya ada 4, yaitu 0,25 inch, 1 inch, 4 inch, dan 16 inch. Durasi pada diameter 0,25 inch adalah 1 jam, sedangkan pada 1 inch adalah 40 menit, 4 inch ada 20 menit, dan 16 inch ada 0. Selanjutnya menentukan laju aliran fluida karena kebocoran. Pada economizer diameter 0,25, release rate-nya adalah 0,314 lb/s dengan leak duration-nya selama 217,208 menit dan jenis release type continuous. Diameter 1 inch, release rate-nya adalah 503,747 lb/s dengan leak duration 13,575 menit dan release type continuous. Untuk diameter 4 inch, release rate-nya sebesar 80,599 lb/s dengan leak duration-nya 0,848 menit dan release type instantaneous. Yang terakhir ada diameter 16 inch dengan release rate-nya sebesar 1289,592 lb/s dan leak duration selama 0,053 menit dengan release type instantaneous. Yang kedua ada superheater dengan jenis fluida uap pada diameter 0,25 inch, release rate-nya adalah 0,891 lb/s dengan leak duration selama 29.665,242 menit dan release type continuous. Diameter 1 inch, release rate-nya adalah 14,259 lb/s
dan leak duration-nya selama 18,54 menit dengan release type continuous. Untuk diameter 4 inch, release rate-nya adalah 228,149 lb per s dan leak duration selama 115,879 menit dan release type continuous. Untuk diameter 16 inch, release rate-nya adalah 3650,393 lb per s dan leak duration-nya 0,0724 menit dan release type-nya instantaneous. Nah, selanjutnya dilakukan analisis likelihood. Analisis probabilitas kegagalan pada equipment yang diamati dengan metode semi-kuantitatif RPI dilakukan melalui proses TMSF atau Technical Modules Subfactor untuk setiap mekanisme kerusakan yang dialami. Mekanisme untuk setiap kerusakan yang terjadi pada equipment dapat ditentukan dengan memindai kondisi operasi equipment. TSMF yang digunakan dalam analisis kerusakan terdiri dari beberapa mekanisme kerusakan yang dapat terjadi oleh suatu peralatan untuk kondisi operasi dan jenis fluida kerja. Pada kasus kali ini, hanya faktor penipisan yang kemungkinan disebabkan oleh kelayakan fluida yang ada di dalamnya berupa steam dan air. Nah, setelah ditemukan laju penipisan, fraksi kehilangan dinding akibat penipisan atau thinning dan jumlah inspeksi efektivitas tertinggi akan digunakan untuk menentukan submodul teknis thinning factor. Nah, fraksi kehilangan tebal dinding karena penipisan atau thinning dihitung dengan rumus yang dikutip di bawah ini. Fraction of wall loss sama dengan AR per T, mana A adalah waktu atau tahun usia peralatan atau equipment, dan R adalah tingkat korosi, sedangkan T merupakan ketebalan. Berdasarkan analisis, hasil perhitungan penipisan TMSF ditunjukkan pada tabel berikut ini. Yang pertama pada equipment economizer, hasil AR per T-nya adalah 0,42 dengan inspection kategorinya 1, effectiveness kategorinya B dengan thinning damage factor 220 serta over design faktornya 1, maka likelihood kategorinya adalah 4. Yang kedua ada equipment superheater dengan hasil AR per T-nya adalah 0,28 dan inspection kategorinya 1 dengan effectiveness kategorinya B dengan thinning damage factornya adalah 90 dan over design faktornya 1, maka likelihood kategorinya adalah 3. Dan selanjutnya yang terakhir ada analisa konsekuensi. Pada equipment economizer pada diameter 0,25 inch, area of equipment damage-nya adalah 3,286 feet kuadrat dengan area of fatalities-nya adalah 113,352 feet kuadrat, maka area consequence of failure-nya adalah 103,721 feet kuadrat. Untuk diameter 1 inch, area of equipment damage-nya adalah 49,747 serta area of fatalities-nya adalah 1336,893 feet kuadrat, maka area consequence of failure-nya adalah 0 feet kuadrat. Selanjutnya pada diameter 4 inch, area of equipment damage-nya adalah 109,359 feet kuadrat, maka area of fatalities-nya adalah 226,963 feet kuadrat dan area consequence of failure-nya adalah 0 feet kuadrat. Dan terakhir ada diameter
16 inch dengan area of equipment damage-nya adalah 681,622 feet kuadrat, maka area of fatalities-nya adalah 1866,751 feet kuadrat, maka area consequence of failure-nya adalah 158,612 feet kuadrat. Maka jika di total area of failure-nya pada economizer adalah sebesar 262,333 feet kuadrat dengan failure consequence kategorinya adalah C. Untuk equipment yang kedua yaitu superheater, pada diameter 0,25 inch, area of equipment damage-nya adalah 9,111 feet kuadrat, maka area of fatalities-nya adalah 137,917 feet kuadrat. Oh, maaf, itu untuk diameter 1 inch. Untuk diameter 0,25 inch, area of fatalities-nya adalah 220,697 feet kuadrat, dengan area consequence of failure-nya adalah 20,194 feet kuadrat. Untuk diameter 1 inch, area of equipment damage-nya adalah 137,917 feet kuadrat dan area of fatalities-nya adalah 137,917 kuadrat. Maka area consequence of failure-nya adalah 0 feet kuadrat. Untuk diameter 4 inch, area of equipment damage-nya adalah 217,321 feet kuadrat dan area of fatalities-nya adalah 367,912 feet kuadrat dan area consequence of failure-nya adalah 0. Dan terakhir ada diameter 16 inch, area of equipment damage-nya adalah 1354,632 feet kuadrat, maka area of fatalities-nya adalah 2480,312 feet kuadrat. Maka area consequence of failure-nya adalah 210,745 feet kuadrat. Dan jika di total area of failure dari superheater adalah sebesar 230,94 feet kuadrat. Maka failure consequence kategorinya adalah termasuk dari kategori C. Oke, selanjutnya ada risk matrix-nya. Untuk economizer terletak pada consequence C dengan probability-nya 4, maka berada di sini, berada pada area medium high. Sedangkan untuk superheater-nya memiliki consequence C dan probability-nya 3, maka terletak pada area medium. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.